Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya untuk seluruh kita pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu, rekan-rekan dokter, juga rekan-rekan media dan jurnalis di ruang konferensi gedung 1 Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Sebentar lagi press conference akan segera dimulai, berhubung ada beberapa rangkaian acara yang perlu kita ketahui bersama-sama. Senang sekali di sini saya Storianto dipercaya menjadi pembawa acara. Dan untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, bersama-sama kita dengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan dibawakan oleh Presiden PRI, yaitu Dr. Isman Firdaus SPJPK. Silahkan bergabung bersama saya di depan, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama memulai nanti kelak kegiatan dalam rangka Hari Jantung Sedunia, dan salah satunya di sini kita dalam pencegahan sudden death, stroke, akibat atrial fibrilasi. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa memang saat ini isu nasional kita memang penyakit jantung ini masih menjadi problem, baik risikonya untuk kematian juga pembiayaan. Diharapkan dengan deteksi dini dan pengenalan di masyarakat terkait penyakit-penyakit yang menjadi risiko untuk terjadi kematian dalam penyakit jantung, bisa terus kita galakan pencegahan, baik melalui forum kampanye ataupun edukasi ke masyarakat. Salah satunya nanti di sini ada terima kasih Presiden INHRS, Ketua Kelompok Kerja Aritmia, dan yang saya hormati juga di sini hadir Dewan Penasehat PERKI, Prof. Yoga Yuniadi, sekaligus juga salah satu perintis pendiri dari INHRS, dan beberapa teman-teman, ada Dr. Faris. Diharapkan program ke depan pencegahan kampanye ke masyarakat untuk pencegahan penyakit kardiovaskular akan terus kita gaungkan. Saya harapkan program ini tetap berjalan dan silakan untuk terus dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Dokter kembali ke tempat duduk silakan. Terima kasih. Sambutan selanjutnya juga akan diikuti langsung tadi sempat disebutkan dari Presiden INHRS, yaitu Dr. Diki A. Hanafi SPJPK. Silakan juga memberikan sambutan pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Dr. Isman, ya, Presiden Indonesian Heart Association atau Ketua PRI yang sudah membuka acara press conference ini. Jadi dalam rangkaian atrial fibrillation campaign atau suatu kelainan irama yang memang paling banyak diderita oleh penduduk di dunia, bahkan di Indonesia diperkirakan sampai lebih dari 2,2 juta penderitanya di seluruh Indonesia. Kita mau meningkatkan awareness terhadap kelainan irama, khususnya aritmia yang disebut atrial fibrilasi, baik yang menjadi salah satu penyebab utama atau salah satu penyebab utama dari stroke, dan juga kelainan irama yang bisa menyebabkan sudden cardiac death. Ya, ini dalam rangka kampanye kelainan irama ini, AF campaign ini, kita mau mengadakan suatu fun run atau Run for Heartbeat yang akan dilaksanakan pada hari World Heart Day, yang memang bertepatan untuk tanggal 29 September tahun ini. Ya. Untuk meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat terhadap kelainan irama dan kesehatan jantung pada umumnya, kita mau mengajak teman-teman media di sini untuk menyiarkan
membantu kita bahu-membahu untuk meningkatkan awareness ini di masyarakat, yaitu dengan kita juga berikan ya insentif dalam hal journalistic award. Jadi saya minta bantuan dari teman-teman media ini membuat tulisan yang jangan hanya dipendam tapi dipublish, baik itu online maupun media cetak, sehingga nanti tolong disubmit ke kita ya untuk diberikan penilaian. Nanti Dr. Sunu yang ada di sini akan memberikan detail mengenai journalistic award ini. Tapi ya tujuannya journalistic award ini untuk Kelainan Irama adalah tujuan utamanya adalah untuk memberikan masukan, maksudnya menyiarkan syiar mengenai kesehatan jantung, khususnya arrhythmia atau atrial fibrillation ini. Ya, itu tujuan yang kita ingin harapkan, dan pastinya pengumumannya nanti pada tanggal 29 September pada saat World Heart Day yang juga dibarengi dengan kampanye atrial fibrillation dan adanya Run for Heartbeat. Nanti juga ada kuliah sedikit mengenai atrial fibrillation oleh Profesor Yoga yang menjadi sepuh di bidang aritmia, dan juga nanti ketua panitia untuk acara ini oleh Dr. Reynolds. Ada sedikit mengenai sudden cardiac death. Demikian dari saya, semoga teman-teman yang hadir di sini, saya terima kasih sekali sudah banyak yang hadir di sini, bisa memberikan kontribusi juga dalam hal journalistic award ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Journalist Award. Bapak Ibu sekalian, rekan media, pastikan Anda juga sudah memegang term of reference karena kita akan mulai membahasnya. Sehingga Bapak Ibu nanti sekiranya ada timbul pertanyaan mengenai Journalist Award, nanti akan ada sesi tanya jawab. Demikian penyampaian tentang Journalist Award akan dibawakan oleh Dr. Sunu Budi Raharjo, PhD, SP, JPK. Saya masih memberikan waktu apabila ada di antara Bapak Ibu yang belum memegang term of reference. Secara singkat, term of reference terisi informasi-informasi terkait awards. Ya, silakan mari. Dr. Sunu Budi Raharjo, PhD, SP, JPK, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senior sekalian dan rekan-rekan media yang saya hormati, topik hari ini sebenarnya fokusnya adalah bagaimana nanti Dr. Reynolds sebagai ketua panitia dan Prof. juga menyampaikan message yang terpenting dari AF campaign tahun ini. Dan terima kasih Dr. Isman sebagai ketua PPPRK hadir di acara ini sambil kesibukan DCI. Oke. Ya, saya hanya menyampaikan bahwa pada AF campaign tahun ini seperti tahun 2017 kita juga menyelenggarakan Journalistic Award, dan nanti rekan-rekan sekalian silakan menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan para narasumber. Yang ingin saya sampaikan adalah parameter-parameter apa yang rekan-rekan harus lihat pada Journalistic Award ini. Tujuan yang pertama tentu adalah untuk masyarakat. Tujuan dari Journalistic Award ini adalah supaya masyarakat mengenal tentang fibrilasi atrium dan risikonya sebagai pencetus stroke yang sangat penting, dan juga mengenai sudden death. Yang kedua adalah tentu rekan-rekan sekalian sudah berkarya untuk masyarakat,
kami sebagai organisasi profesi bermaksud memberikan apresiasi ke rekan-rekan sekalian. Dan ini pada kampanye tahun 2017 kita mencetuskan waktu itu dari Prof Yoga, yaitu menari. Dan sekarang kalau sejauh sekalian rekan-rekan lihat, ini sudah diadop oleh Kemenkes ini. Jadi Merabana sendiri ini sudah ada di webnya Kemenkes. Dan ini menjadi salah satu dari topik kita pada kampanye 2019 juga, yaitu menari Merabana sendiri, ini diperlakukan pada pemberdayaan masyarakat. Nah, ini pesan kunci yang kita harapkan rekan-rekan media untuk mencantumkan di dalam pesan yang disampaikan kepada masyarakat. Boleh kelimanya di dalam satu tulisan, boleh satu tulisan, satu topik kunci itu satu tulisan. Silakan nanti akan ada penilaiannya. Jadi yang pertama adalah peran masyarakat dalam deteksi dini fibrilasi atrium, stroke dan sudden death dengan mengetahui dan melakukan memahami menari. Kemudian bahwa FA memiliki risiko stroke yang tinggi. Yang ketiga, stroke akibat FA atau fibrilasi atrium memiliki tingkat keparahan yang tinggi, bersifat lama dan sering berulang. Yang keempat, mengenal kelompok masyarakat yang berisiko mengalami sudden death atau kematian mendadak. Yang kelima, meningkatkan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, swasta, dalam mengatasi fibrilasi atrium di Indonesia. Dan mungkin kalau ada yang membuat tulisan bagus mengenai advokasi pelayanan ke masyarakat, tentu akan mendapat poin yang bagus dari Ketua PPPRG. Tentu juga sangat senang kalau rekan-rekan bisa memberikan advokasi tentang pelayanan yang coveragenya masih minimal. Persyaratannya adalah wartawan tetap atau kontributor surat kabar, majalah, tabloid, dan media online yang terdaftar di Indonesia. Kriteria penulisan, tulisan berita dapat berupa berita langsung, soft news, dan feature, artikel maupun pesan kunci yang tadi saya sampaikan. Kemudian artikel yang bisa diikut sertakan dalam kompetisi ini adalah yang sudah dipublikasikan atau dimuat di media dan bersumber dari press conference hari ini, yang nanti dua narasumber akan menyampaikan materinya, atau dari wawancara lanjutan dengan para narasumber. Kemudian artikel yang disertakan dikirimkan dalam bentuk CD beserta bukti pemuatan di media. Satu peserta bisa mengirimkan lebih dari satu naskah. Publikasi yang diterima dalam kompetisi jurnalistik award ini adalah dari 1 Juli sampai 22 September 2019. Dengan jurinya adalah dari media Pak Didin Mahfud dan Pak Erik Kurniawan. Kemudian dari profesional, dari profesi Prof Yoga dan saya sendiri. Pengumumannya akan dilakukan pada bulan September, 29 September, pada saat AF Campaign Run for Heartbeat. Ini adalah pemenangnya, juara 1 8 juta, juara 2 5 juta, juara 3 3,5, dan juara 4 sampai 10 500.000. Artikel bisa kirimkan ke PT Mahanaim Cipta Kasindo dengan alamat email sebagai berikut. Ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan untuk rekan-rekan media atau jurnalis terkait mengenai TOR atau term of reference yang sudah disampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Bisa langsung ditanyakan. Silakan Ibu, mari. Mungkin Ibu boleh berdiri, silakan perkenalkan diri dari media atau dari instansi mana, dilanjutkan dengan pertanyaan. Selamat pagi, saya Zizi dari Detik.com. Nah, untuk waktu publikasinya kan di sini tanggal 1 Juli sampai 22 September. Biasanya untuk media online itu hari ini kita press conference, besoknya biasanya udah terbit di media kita, itu nggak masalah. Maksudnya berarti waktu publikasinya itu kurang dari tanggal yang ditetapkan gitu, berarti masih Juni gitu, masih gimana? Masih. Ya, terima kasih. Saya kira info penting sekali karena update-nya mestinya dari hari ini kan ya. Gimana Mas Reno? Saya kira bisa nggak ya? Iya.
kita harapkan sih sebetulnya rekan-rekan wartawan itu tidak menulis cuma satu, kayak satu lepas gitu loh. Semakin dekat ke hari H-nya itu akan lebih dihargai, karena pada saat itulah kita akan benar-benar mau boomingnya. Kalau sekarang misalnya ibu bilang kita rilis sekarang, habis itu ibu tidak nulis lagi sampai anggaplah 22 September, pesannya itu paling cuma sekedar ya sudah numpang lewat. Sedangkan kita tuh pengennya, karena ini bersifat seperti advokasi sebetulnya, kita tuh pengen itu pesan itu berulang dan jadi ada kesinambungan. Karena selama ini penyakit atrial fibrilasi atrium ini komplikasinya itu sangat sering kali dan menyebabkan orang tergantung sama orang lain, tapi penyebabnya selalu dilupakan. Gitu sih. Jadi kalau kembali ke pertanyaannya, lebih baik dekat ke tanggal terakhir, tapi kalau bisa jangan satu artikel. Kalau misalnya dimuat besok gimana? Tanggal mulainya dari tanggal 21 Juli. Kalau besok kan berarti belum dihitung. Kita tidak akan membackdate. Iya, yang paling pasti artikelnya mengenai bahan yang ini ya, bukan misalnya Perhimpunan Aritmia Indonesia baru melakukan press release ini. Ya, maksudnya itu yang paling penting adalah kita memberikan artikel kesehatan. Kontennya yang kita akan nilai. Mungkin itu. Ada yang lain? Kalau untuk kategorinya dibedakan nggak antara media cetak? Coba tadi itu ada satu slide yang kelewat. Ya, jadi ini ada jadi pertama yang dimasukkan di dalam kompetisi adalah kalau misalnya kabar tadi tidak ada di dalam slide-nya, itu minimal 1/4 halaman, kemudian majalah 1 halaman, tabloid setengah halaman, dan online media minimal 500 karakter. Ini persyaratan dari sisi administratif. Ya, 500 kata dari sisi administratif. Kemudian beritanya memang kita tidak akan membagi menjadi, tetapi kita akan menilai secara konten message. Campur ya? Betul. Ya. Kira-kira bagaimana? Ya. Jadi dicampur. Ya. Tidak ada kategori dari sebelumnya. Ada lagi? Ada pertanyaan lainnya? Silakan. Bila ada yang kurang jelas. Baik, kalau dirasa sudah cukup, Dokter Sunu silakan, sudah boleh kembali duduk. Kita langsung lanjutkan aja, karena materi yang akan dibawakan ini penting. Diharapkan materi yang disampaikan ini dapat menjadi message atau key message yang ada value-nya di konteks setiap Bapak Ibu rekan media. Penyampaian materi pertama akan dibawakan oleh Profesor Dr. Yoga Yuniadi, SPJPK, dengan tema yaitu bagaimana cara mendeteksi atau deteksi dini pada fibrilasi atrium. Kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian agar lebih semangat pagi hari ini. Ya, terima kasih. Silakan. Siapa namanya? Pak ini. Suryanto. Pak Suryanto. Baik, terima kasih Bapak Presiden Perki yang saya hormati, Presiden INAHRS dan sejawat sekalian, serta para wartawan. Jadi pada kesempatan ini kembali saya akan menyampaikan mengenai deteksi dini atrial fibrilasi atau fibrilasi atrium agar bisa menjadi salah satu, ya, bukan mainly, tapi salah satu bahan rujukan di dalam journalistic award yang kami harapkan Bapak dan Ibu sekalian, para wartawan, bisa bukan saja dimotivasi misalnya hadiah, tetapi saya berharap lebih dimotivasi satu tanggung jawab sosial yang nanti akan saya sampaikan di dalam
uraian ini betapa masalah ini merupakan satu masalah kesehatan yang besar dan penting. Kita semua sama-sama mensosialisasikannya kepada masyarakat. Baik, slide. Jadi kalau Bapak-bapak bisa meraba, Bapak dan Ibu bisa meraba jantungnya sendiri enggak? Meraba denyutnya sendiri enggak di tangan? Bisa ya? Kalau denyut yang normal itu kan teratur. Gitu ya. Nah, fibrilasi atrium yang akan kita bicarakan sekarang adalah satu denyut yang tidak seperti itu, yang tidak normal, yang tidak teratur, ya. Dan fibrilasi atrium ini kita akan bicarakan dalam outline seperti ini, nanti epidemiologi, lalu gejala dan kesadaran akan FA, menari, kita akan bahas sedikit, lalu deteksi FA dengan smartphone, lalu saya akan secara khusus juga, tadi Dr. Sunu sudah sampaikan mengenai advokasi BPJS. Saya akan secara khusus berbicara juga tentang obat pengencer darah antikoagulan, karena ini juga kami berharap diberitakan secara cukup luas agar manfaat dari obat ini yang sangat besar terhadap pencegahan stroke bisa digaungkan. Ya. Baik, slide. Kita mulai dengan epidemiologi. Nah, kalau Anda lihat yang sebelah kanan itu adalah gambar yang menunjukkan bagaimana irama normal itu berasal dari generator listrik jantung yang berasal di sini namanya S-anode, kemudian dialirkan sampai ke bilik jantung, lalu jantung berdenyut. Anda lihat bahwa denyutnya reguler, ya, seperti tadi saya contohkan. Nah, akan tetapi ketika terjadi fibrilasi atrium, maka sumber denyutnya tidak hanya satu, tapi banyak sekali. Di serambi jantung ini ada 400 sampai 600 sumber, ya, dan irreguler. Dia masuk berlomba-lomba melalui jalur ini, menghasilkan irama yang irreguler seperti ini. Jadi kalau diperdengarkan kurang lebih seperti ini. Jadi sangat irreguler. Jika dirakukan perabaan, terasa ada yang hilang-hilang. Nanti kita akan bicara soal menari di sini. Ya. Baik, seberapa besar masalah ini? Kalau Anda perhatikan bahwa pada populasi umum, jadi populasi kita ini 0,4 sampai 1% dikatakan seperti itu, ya. Dan bahkan mencapai 20% pada orang yang lebih tua, di atas 80 tahun ke atas. Median usianya 75 tahun, ya, dan 70%-nya di antara 65 sampai 85 tahun. Ya. Kemudian pada kelompok 75 tahun 60%-nya perempuan. Ini agak berbeda dengan proporsi pada Indonesia. Nanti kita akan lihat. Nah, kalau diperhatikan bahwa umur memang menjadi salah satu faktor risiko fibrilasi atrium ini. Semakin meningkat umurnya, semakin besar kejadian fibrilasi atrium. Sehingga fibrilasi atrium ini dikatakan sebagai aging disease. Nah, masalahnya ketika orang mengalami fibrilasi atrium akibat denyutnya irreguler di serambi ini, tadi ada 400 sampai 600 sumber denyut, maka akan ada kemudahan terjadi gumpalan darah karena darah berputar-putar di sini, dan ada satu ruang di sini namanya kuping jantung, ya, atau left atrial appendage bahasa Inggrisnya. Ketika terjadi FA, maka di ruangan ini darah itu berhenti, ya. Dan akibat berhenti bisa timbul gumpalan darah seperti ini, ya. Ini gumpalan darah. Dan kalau gumpalan darah ini lepas lalu masuk ke sini, ketika dipompakan, ketika jantung berdenyut, maka dia
akan lari dan menyumbat di otak. Ya, umumnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, fibrilasi atrium itu menjadi sesuatu yang tidak hanya sekedar irregularitas kelainan irama, tetapi dia menyebabkan keadaan yang jauh lebih serius, yaitu diantaranya yang sebagai fokus kita pada hari ini adalah stroke. Dan kejadiannya 500%, ya. Jadi 5 kali lipat lebih banyak dibandingkan orang yang tidak punya FA, ya. Jadi itu suatu risiko yang demikian besar. Selain itu, kalau orang FA mengalami stroke, Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di sini, batang yang merah ini adalah orang stroke yang ada FA-nya, sedangkan yang biru ini adalah stroke tanpa FA. Kita lihat bahwa presentasi klinisnya dan kelumpuhannya lebih berat pada kelompok yang stroke dan FA dibandingkan kelompok stroke tanpa FA. Ya. Demikian juga mortalitasnya, kematian 30 hari pasca stroke pada kelompok stroke dengan FA jauh lebih tinggi. Ya. Jadi satu, ada kemudahan terjadi stroke. Kedua, kalau terjadi stroke lebih berat dan lebih mudah atau lebih tinggi risikonya untuk meninggal dalam 30 hari. Di Indonesia, data refleksi yang kita buat berdasarkan kelompok umur diduga ada sekitar 2,2 juta penduduk yang mengalami FA. Yang Anda perlu perhatikan bahwa 2,2 juta itu kan besar, ya. Ternyata 40% dari FA itu gejala pertamanya stroke. Ya. Jadi bayangkan bahwa dari 2,2 juta itu, yang pertama kali datangnya ke dokter atau ke rumah sakit sebagai stroke ada kurang lebih 700.000 orang. Itu jumlah yang sangat banyak. Dan kalau stroke pada FA tadi kita sudah tahu sangat berat, lebih lumpuh, ya, lebih banyak yang meninggal, maka itu memberikan satu konsekuensi sosial dan ekonomi yang demikian besar dampaknya. Ya. Kalaulah ini pada para kepala rumah tangga yang mengalami ini, maka kemudian anak-anaknya, ya, keluarganya menjadi orang yang ikut merasakan penderitaan akibat FA ini. Padahal, ya, nanti kita akan sampai, sebetulnya keadaan itu dapat dicegah. Ya. Kuncinya adalah kesadaran dari masyarakat dan upaya aktif dari kita semua. Ya. Kami di profesionalisasi profesional kesehatan, Bapak dan Ibu di profesional media. Ya. Nah, kalau kita saling berjabatan tangan untuk mensosialisasikan ini secara masif, ya, terstruktur dan masif, tapi bukan curang, maka saya yakin insya Allah bahwa message ini akan sampai kepada masyarakat dan kita bisa menurunkan kejadian stroke ini secara signifikan. Nanti kita akan lihat datanya. Nah, di Indonesia kalau kita lihat bahwa kalau tadi data di luar 70% pada yang 75 tahun ke atas itu adalah perempuan yang FA, tapi di kita data yang dikumpulkan dari 615 pasien FA kebanyakan laki-laki, ya. Ya. Dan ada dua jenis FA, ada yang berkaitan dengan kelainan katup, ada yang tidak berkaitan dengan kelainan katup. Ternyata sebagian besar, ya, hampir 90% yang tidak berkaitan dengan kelainan katup. Justru ini adalah gambaran yang sama kurang lebih dengan di negara maju. Tadinya kita berpikir bahwa di negara seperti kita yang infeksinya masih tinggi sehingga banyak pasien yang mengalami kelainan katup, maka FA valvuler yang berhubungan dengan katup diduga lebih banyak, tapi nyatanya tidak. Ya. Nyatanya lebih banyak FA yang tidak berhubungan dengan kelainan katup.
Dan justru kelompok inilah yang kelompok kita mempunyai peluang lebih besar untuk melakukan pencegahan terhadap stroke. Ya. So, jadi ini benefit sebetulnya proporsi seperti ini. Nah, kemudian penyakit penyerta yang sering ditemui diantaranya adalah hipertensi dan diabetes mellitus. Kita lihat ada hampir 60% dengan hipertensi, ya, dan kurang lebih 21% dengan diabetes mellitus. Baik, sekarang kita ke poin kedua, bagaimana gejala dan kesadaran masyarakat terhadap fibrilasi atrium. Ini beberapa gejala yang sering terjadi, diidentifikasi pada berbagai buku, pada berbagai jurnal, ya. Merasa lelah atau chronic fatigue, gitu, ya. Denyut jantung lebih cepat dari biasanya atau berubah-ubah antara cepat dan lambat, artinya irregular, ya. Merasa nafas pendek atau sesak, berdebar, ya, kesulitan ketika melakukan olahraga. Karena biasanya penderita FA, kalau aktivitas bertambah sedikit saja, peningkatan denyutnya berlebihan, ya, seperti itu. Kemudian terasa nyeri, ada tekanan, rasa terhimpit atau tidak nyaman di dada, rasa melayang, pusing, pingsan, atau kadang-kadang sering kencing, ya. Dan data kita dari 600 lebih pasien tadi, ternyata sebagian besar memang ada gejala. Tapi Anda lihat bahwa hampir 30% pasien tidak merasakan gejala itu. Jadi FA-nya ditemukan secara kebetulan pada saat pemeriksaan, ya. Jadi ini potensi masalah yang cukup besar juga, ya. Di mana kelompok ini tidak menyadari adanya penyakit, kemudian tiba-tiba gejala pertamanya tadi stroke, ya. Nah, sedangkan kelompok ini merasakan dengan gejala-gejala tadi, mungkin dia akan datang untuk berobat, ya. Kalau kita lihat pada pasien-pasien kita, yang paling banyak gejalanya adalah sesak nafas dan berdebar, ya. Baik. Nah, tetapi jangankan di kita, bahkan di Amerika sekalipun, ya, bahwa pemahaman tentang FA, apalagi kaitannya dengan stroke, itu pun juga tidak terlalu baik, ya. Kita lihat bahwa pada pasien-pasien FA yang belum mengalami stroke, ya, mereka yang mampu mendefinisikan tentang stroke itu hanya 40%-an, ya. Dan mereka yang tahu tentang simptom stroke cukup bagus, ya, sekitar 70%. Mungkin di kita angkanya akan lebih rendah dari ini karena tingkat pendidikan kita yang lebih rendah itu dibandingkan di Amerika. Lalu sedikit sekali yang menyadari, barangkali termasuk para bapak dan ibu wartawan, bahwa perempuan sebetulnya adalah salah satu faktor risiko untuk mengalami stroke. So, jadi ada gender bias dalam hal ini. Baik, kita akan sampai pada bahasan ketiga mengenai menari. So, jadi yang penting dari uraian-uraian tadi bahwa mengenali FA itu sesuatu yang akan berdampak pada pencegahan stroke di kemudian hari. Bukan hanya stroke tapi juga gagal jantung. Dan oleh karena itu meraba nadi, kemudian mengenali fibrilasi atrium itu akan berdampak pada upaya penghindaran kelumpuhan. Terima kasih. Nah, saya ingin kembali mensosialisasikan mengenai menari, meraba nadi sendiri, ya, sendiri. Jadi meraba nadi itu biasanya dilakukan dengan 3 jari yang paling bagus. Ini gambarnya 2 jari, jari satunya mestinya ke sana juga. Meraba arteri radialis di dekat jempol sini, lurusan jempol, ya, di situ agak masuk ke dalam kurang lebih 1,5 cm, ditekan perlahan, ya, seperti itu. Maka dengan 3 jari, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis, jangan terlalu kencang menekannya, maka Anda akan merasakan detakan jantung, ya.
Boleh dicoba seperti itu. Ini cara yang paling praktis, atau kita bisa lakukan juga dengan cara seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah teraba, maka kita harus merabanya sedikit lebih lama untuk menangkap iramanya, reguler atau tidak. Ya. Nah, pada penderita FA, seperti tadi saya katakan, ada skip, ada hilang, ada perlahan, ya, ada ketukan yang tidak teratur. Nah, kalau ini dilakukan secara rutin, sebetulnya kita harapkan, khususnya pada kelompok masyarakat dengan risiko FA yang lebih tinggi, diharapkan masyarakat kemudian menyadari bahwa dia menderita FA dan melakukan pengobatan. Jangan sampai pengobatan pertama dilakukan ketika dia mengalami stroke. Ya. Nah, ketika sudah stroke kan kasif, jadi lumpuh. Ya. Nah, sudah ada satu penelitian yang memperlihatkan bahwa self detection dari FA, ya, pada populasi di atas 75 tahun ke atas itu ternyata mereka kemampuan belajarnya baik. Ya. Mereka bisa mempelajari menari ini, ya, dengan cukup baik dan bisa melakukannya dengan baik. Ya. Tetapi yang challenging adalah membuat mereka rutin melakukannya. Ya. Diharapkan misalnya pagi hari bangun, dicek, gitu ya, ketika sebelum bangkit itu dicek berapa denyutnya, berapa per menit, ya kan, reguler atau irreguler. Nah, itu yang challenging adalah membuatnya menjadi sesuatu yang teratur. Tetapi sebetulnya andai kata kita bisa menyampaikan saja kepada masyarakat agar mereka melakukannya kalau tidak rutin, tetapi ketika ada rasa ketukan atau debaran yang tidak normal, kemudian melakukan menari ini, dan kalau confirm dari menari ini ada irregularitas irama, maka memeriksakan diri. Nah, kalau sudah bisa seperti itu saja disosialisasikan, itu sudah sangat luar biasa. Tapi kalau bisa kemudian sosialisasi ini menyebabkan masyarakat kemudian khususnya pada aging population, ya 60 tahun ke atas, masyarakat kemudian rutin melakukan menari, itu jauh lebih baik. Ya. So, jadi ini pointers yang saya tekankan, yang diharapkan menjadi bahan yang di highlight di dalam tulisan yang akan dibuat. Baik. Nah, karena challenging membuat masyarakat rutin melakukan pemeriksaan itu, di zaman sekarang kita punya smartphone, ya. Kita bisa memakai berbagai jenis smartphone untuk melihat denyut jantung kita. Ini saya ingin perlihatkan, saya bisa melihat denyut jantung saya dari smartphone saya. Ini ya, saya bisa melihat denyut jantung saya. Nggak bisa deh. Wah, saya rada tegang rupanya di depan wartawan, jadi denyutnya agak tinggi. Koneknya bagaimana? Nah, koneknya bagaimana nih? Enggak, maksudnya dia bisa Pakai apa gitu bisa mendeteksi? sensornya Karena saya dokter jantung. Ya. Enggak, saya menempel sensor di sini. Ya, menempel sensor di sini ya. So, jadi sekarang begitu mudah tersedia berbagai alat yang bisa mendeteksinya. Kalau AF kelihatan di situ, kalau FA terjadi kelihatan di sini. Ya. So, ini banyak tersedia di pasaran, bahkan beberapa merek berupa jam tangan. Ya, saya nggak tahu mereknya apa. Baik, so, jadi
ada kemudahan-kemudahan di zaman sekarang ini, tetapi kan ini tidak affordable pada seluruh kelompok masyarakat. Ya, tidak semua masyarakat mampu membeli. Ini sensor yang saya tempel ini lumayan juga harganya, sekitar 4 juta. Ya. So, jadi tapi ini boleh dibawa mandi, boleh ini gitu ya. So, jadi baterainya tahan 3 hari. Jadi untuk pasien-pasien tertentu menjadi bermanfaat. Tapi untuk screening pada populasi umum, menari jauh lebih bermanfaat. Ya. So, jadi oleh karena itu menari tolong disosialisasikan secara luas. Kalau kita lihat dengan berbagai jenis smartphone ini, kita lihat ada cukup banyak penelitian, sensitivitas dan spesifisitasnya di dalam mendeteksi FA itu sangat baik ya, di atas 90% rata-rata. Nah, tetapi kalau terdeteksi FA oleh device, oleh gadget ini, itu tidak cukup untuk menegakkan diagnosis FA yang sesungguhnya. Ya. Nah, masih perlu verifikasi EKG 12 lead. Ya, jadi terlihat adanya irregularitas pada menari, teraba, kemudian terlihat pada gadget misalnya, datang ke dokter jantung atau ke rumah sakit atau ke puskesmas, lakukan pemeriksaan EKG. Ya, kalau ternyata memang terdeteksi adanya FA, maka kemudian tentu harus dilakukan satu tata laksana untuk FA ini, diantaranya dalam hal pencegahan stroke. Baik. Kita sendiri, Perhimpunan Kardiovaskular Indonesia dan Perhimpunan Dokter Ahli Aritmia Indonesia sudah mengeluarkan satu pedoman. Ya, ini boleh di-download ini di webnya Perki atau webnya INAHRS, www.inahrs.or.id, ya. www.inahrs.or.id, ya. Ini boleh ini secara free, ya. Nah, kita sudah bagi pada berbagai layanan bagaimana cara mendeteksi FA ini, ya. Ada layanan di layanan primer, sekunder sampai ke tersier. Baik, dan terakhir saya kira saya ingin menyampaikan mengenai obat pengencer darah antikoagulan. Ya. Di dalam pedoman tata laksana yang dibuat oleh Perki, dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika seseorang mengalami fibrilasi atrium atau FA itu. Ya. Setelah confirm dengan EKG 12 sadapan tadi, maka harus dilakukan pencegahan stroke dengan memberikan antikoagulan. Ya. Kemudian mengontrol denyutnya supaya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu irregular. Ya. Lalu juga diberikan obat-obatan untuk penyakit penyertanya dan untuk mencegah kekambuhan dari FA itu sendiri. Nah, tetapi pada kesempatan ini saya ingin menyoroti antikoagulan, karena antikoagulan inilah yang bisa melakukan upaya prevensi terhadap kejadian stroke pada FA ini. Ada yang disebut dengan skor CHAD-VAS. Ya. C-nya itu adalah congestive heart failure atau gagal jantung, H-nya itu hipertensi, A-nya itu umur 75 atau lebih, ya. D-nya diabetes, S-nya riwayat stroke, ya, atau TIA atau thromboembolism. Lalu V-nya adalah vascular disease, A yang kedua juga umur antara sekian, SC seks kategori, dalam hal ini perempuan, ya. Jadi masing-masing diberi skor. Yang A pertama dan S ini skornya 2, sedangkan yang lain skornya 1. Nah, andai kata skornya makin tinggi, maka kejadian stroke-nya semakin tinggi. Ya, maka setiap dokter
dokter umum kah, dokter penyakit dalam kah, apalagi dokter penyakit jantung, selalu menghitung skor ini untuk menilai apakah penderita FA itu berisiko tinggi atau tidak mengalami stroke. Ya. Ini sesuatu yang wajib dilakukan, mandatory. Karena atas dasar nilai ini juga, kemudian apakah dia harus diberikan obat pengencer darah atau tidak. Nah, obat pengencer darah itu macam-macam nih, ya. Ada yang disebut antiplatelet, antikoagulan, ada fibrinolitik, tapi kita akan bicara pada antikoagulan saja karena sudah terbukti bahwa antikoagulan itu yang paling efektif mencegah stroke pada ini antiplatelet menurunkan 22% dibandingkan tidak diberikan apa-apa, tapi antiplatelet tunggal dibandingkan antiplatelet double turun lagi 28%, tapi antiplatelet double dibandingkan antikoagulan generasi pertama lebih turun lagi kejadian stroke-nya. Lalu dibandingkan antikoagulan generasi pertama dengan antikoagulan yang lebih baru juga lebih turun lagi. Jadi oleh karena itu hanya antikoagulan yang disarankan diberikan untuk mencegah stroke pada pasien FA. Ya. Nah, jadi ini pointers lain yang penting disampaikan bahwa masih cukup banyak dokter yang memberikan obat pengencer darah bukan antikoagulan, ya, tapi antiplatelet untuk mencegah stroke. Tentu ini tidak efektif. Ya, yang efektif harus diberikan antikoagulan. Nah, dalam konteks inilah advokasi yang tadi Dr. Sumil sampaikan itu menjadi penting. Karena kalau antikoagulan generasi pertama yang disebut warfarin itu sebetulnya ditanggung oleh BPJS. Tetapi permasalahannya antikoagulan golongan generasi pertama itu kadang-kadang sulit diberikan karena harus dikontrol tingkat keencerannya sedemikian ketatnya supaya tidak menimbulkan perdarahan. Ya. Nah, di beberapa daerah alat untuk memonitor tingkat keenceran ini tidak tersedia satu, dan lumayan mahal juga memeriksanya. Nah, sementara antikoagulan generasi yang lebih baru itu mempunyai performance yang lebih baik, baik dalam hal mencegah stroke maupun dalam hal risiko perdarahan. Sayangnya kelompok antikoagulan yang lebih baru ini kita menyebutnya NOAC, ya, novel oral antikoagulan atau non antagonis vitamin K oral antikoagulan, itu sayangnya kelompok ini belum ditanggung oleh BPJS. Ya. Padahal manfaat ini sedemikian besar sehingga walaupun harganya memang lebih mahal daripada kelompok obat antikoagulan generasi yang pertama, tetapi sebetulnya dibandingkan benefitnya, perhitungan cost efficacy-nya menjadi lebih baik sebetulnya. Ya. Karena dia lebih mampu menurunkan tadi stroke dengan akibat sosial dan ekonomi yang sedemikian besar, juga mampu menekan risiko perdarahan akibat pemberian obat pengencer darah. Jadi ini pointers lain yang saya tekankan. Ya. Nah, kita lihat bahwa hanya pasien dengan skor CHA-VAS tadi 1 atau 2 atau lebih yang harus diberikan antikoagulan. Ya, 1 dipertimbangkan, 2 atau lebih itu harus diberikan antikoagulan. Ya. Sekira kalau kita lihat data kita ini dari 600 lebih pasien, bahwa ternyata 92% pasien itu memerlukan antikoagulan. Ya. Tapi kenyataannya hanya 40% yang mendapatkan antikoagulan. Ya. So jadi 60-an% ini baik laki-laki maupun perempuan, 60% tidak mendapatkan antikoagulan. Jadi dia berisiko untuk mengalami stroke. Ya. Walaupun terdeteksi FA. Ya, nah ini
mungkin mereka mendapatkan antiplatelet karena kurangnya tersosialisasi masalah antikoagulan ini, atau kendala tadi antikoagulan yang tersedia adalah generasi pertama, tetapi ada kesulitan pemberiannya karena monitoring yang sulit tadi, ya, dan kekhawatiran risiko perdarahan yang terjadi. Nah, justru disitulah menjadi penting advokasi mengenai antikoagulan generasi kedua, ya, yang lebih baik. Nah, saya kira itu penyampaian saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa FA merupakan masalah kesehatan global dan finansial yang penting dan nasional yang penting karena implikasi sosial ekonomi yang sangat besar. Kesadaran masyarakat terhadap FA dan faktor-faktor risikonya masih rendah. Menari sebagai upaya deteksi dini FA yang murah, mudah, dan cukup akurat perlu terus disosialisasikan. Gadget dengan berbagai apps-nya itu juga bisa menjadi modalitas untuk deteksi FA, dan ini juga teruji. Tetapi di atas semua itu tentu nanti harus tetap mengikuti alur tadi, dilakukan EKG 12 hadapan. Dan terakhir, obat antikoagulan sangat berguna untuk pencegahan stroke pada FA, tetapi pemakaiannya masih sangat sedikit. Ya, jadi demikian saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.